Ada nggak suaranya? Halo? Halo, Ran. Ada suaranya nggak? Oh, boleh. Oke, oke. Admin bisa diundang. Oke, ada Bang Ganteng. Ampun, Oke. Sultan Andara. Sehat, Ran? Aman-aman, sehat kita. Walaupun diairin terus nih Banten. Hujan. Kalah Tan, 41%. Ya, gitulah. Kita tunggu traffic ya. Mas trafiknya lagi menuju kita sampai 20.05 ya kita.
Oke teman-teman, sambil menunggu Bang Wesley untuk kemudian bergabung dengan kita pada malam hari ini, izinkan saya untuk memulai live Instagram kita pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, para penonton setia Kodaru Talks dimanapun berada, senang sekali malam hari ini kita berjumpa lagi dalam Kodaru Talks edisi ke-8 yang bertajuk Pemimpin Masa Depan Siapa Layak untuk Banten dan Jakarta. Nah tentu teman-teman sudah tahu semuanya bahwa hari ini adalah hari H dari Pilkada 2024 yang hampir selama kurang lebih 3 bulan ini kita rasakan euforianya baik di media sosial ataupun di sekitar kita gitu, terutama untuk daerah-daerah seperti Jakarta, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Jawa Timur, dan beberapa daerah-daerah yang menjadi central point untuk kemudian dibicarakan karena terjadi rivalitas yang asik antara beberapa elit-elit nasional gitu. Nah, bersama kita pada malam hari ini ada 2 orang istimewa. Yang pertama, izinkan saya memperkenalkan Bang Sultan Yaul Haq. Beliau ini adalah alumni PPAP delegasi dari Provinsi Banten. PPAP tahun 2024 ya, Bang Sultan ya? Oke, PPAP 2024 yang kemarin selama hampir 1 bulan lebih berkenalan dengan bumi Kalimantan Utara, mencoba untuk menjadi orang Kalimantan. Kemudian nanti mungkin juga akan bergabung teman kita juga, Bang Resli Safrudin. Beliau ini adalah alumni dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi di Bandung, dan tentu nanti juga akan memberikan perspektif ya terkait dengan Pilkada Jakarta terutama, dan tentu insight-insight terkait dengan kebijakan publik yang menjadi konsen beliau begitu. Nah, ini Bang Refli-nya sudah hadir, langsung di invite aja, Amin. Untuk membuka sesi kita pada kesempatan kali ini tanpa berpanjang kalam, saya persilahkan untuk Bang Sultan aja terlebih dahulu. Kita mendengarkan perspektif beliau terkait dengan Pilkada Banten hari ini ya. Kan kita juga sudah melihat hasil dari quick count yang cukup mengejutkan sebenarnya. Karena pertama survei Airin Rahmi itu tembus 60%, ternyata di quick count tiba-tiba menjadi 40-an%. Nah ini jadi satu hal yang membingungkan bagi kita semua. Maka mari kita dengarkan perspektif dari Bang Sultan dulu. Waktu dan tempat dari Sebelumnya kami tadi aman ya suaranya? Aman. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih kepada Bung Sultan yang telah memberikan saya waktu dan kesempatan untuk sedikit berbicara mengenai kira-kira siapa sih gitu yang layak untuk melanjutkan terah dinasti yang ada di Banten ini gitu. Karena rasa-rasanya kalau misalnya kita ngomongin Banten itu nggak bisa lepas dari yang namanya dinasti gitu. Udah terkenal banget Banten itu the land of dinastis gitu. Memang dinasti di Banten itu sebegitu kuat gitu. Ada 5 dinasti yang sangat besar gitu. Termasuk di perhelatan Pilgub kali ini itu ada 2 dinasti yang memang menjadi berlawanan gitu. Ada dinasti Ratu Atut yang memang sudah sangat menggurita di Banten, dan juga dinasti Natakusumah gitu. Nah, mungkin saya nggak bakal bahas lebih lanjut tentang dinasti politiknya gitu, karena memang ini udah menjadi sesuatu yang tidak bisa dipisahkan gitu dari Banten itu sendiri gitu. Cuman benar apa yang dikatakan dan kita lihat hari ini secara data quick count gitu, memang
rasa-rasanya kita pasti dikagetkan gitu dan dikejutkan dengan skor yang bisa dibilang sangat-sangat berbeda gitu dengan quick count seminggu 2 minggu lalu gitu yang bahkan sampai dengan 58% gitu. Nah, pada hari ini bahkan pada detik ini memang skornya stuck di angka 41 sampai dengan 42 gitu. Tapi di satu sisi yang perlu kita pahami gitu bahwasannya dari sini kita belajar gitu bahwasannya memang sosok dari Bang Andra Sony itu memang menjadi sosok rising star gitu. Memang nggak terlalu dilihat di survei nggak terlalu besar gitu, tapi dia bisa menjadi seseorang underdog yang sangat menakutkan gitu. Nah, hal ini juga menurut saya nggak terlepas dari survei gitu. Di survei itu memang kalau misalnya kita lihat teman-teman, kenapa bisa begitu melesetnya gitu survei-survei kemarin karena memang penetrasi kegiatan kampanye yang ada di provinsi saya itu Provinsi Banten itu kampanyenya itu terasa cuman di angka 30 sampai 35% teman-teman gitu. Jadi memang bentuk sentuhannya itu entah itu bentuknya dari alat peraga sampai dengan kampanye langsung di titik-titik rumah ke rumah, door to door itu hanya kerasa sampai dengan 35% gitu. Sisanya 65 sampai 70% itu masyarakat belum tersentuh dengan adanya kampanye itu sendiri. Baik itu dilakukan 01 maupun 02 gitu. Nah, ini yang menjadi pertama gitu, poin pertama gitu. Nah, dampaknya apa? Dampaknya di 3 hari, 4 hari, bahkan di masa tenang kemarin, itu rawan terjadi yang namanya mobilisasi gitu. Nah, mungkin dalam konteksnya kontestasi kali ini, mobilisasi yang dilakukan oleh tim Andra Sony, paslon nomor urut 2, Bang Andra Sony sama Dimyati, itu lebih berhasil gitu strategi-strateginya gitu. Karena memang mereka dari segi mobilisasi itu cukup baik dan juga cukup taktis gitu. Selain memang mereka di-endorse dengan tentunya beberapa artis dan juga kuatnya koalisi mereka gitu. Kalau misalnya kita bandingkan kan koalisi dari Bang Andra Sony itu sampai kurang lebih 10 partai besar gitu, 10 partai mendukung mereka gitu. Sedangkan Bu Airin dan Pak Haji Ade itu hanya PDIP dan juga Golkar itu sendiri. Itu yang mungkin menurut saya satu catatan yang kita bisa ambil gitu. Bahwasannya memang penetrasi kegiatan kampanye itu harus dilakukan secara masif gitu. Nggak bisa gitu kita dilakukan walaupun memang rasa-rasanya Airin ini di atas angin gitu. Airin ini memang menjadi pion utama gitu. Bahkan saya sendiri yang tinggal di daerah Kota Tangerang Selatan sudah merasakan gegap gempita dari Airin itu selama kurang lebih dari 2023 gitu. Mungkin Bung Sultan juga ngelihat billboard Airin itu sudah bertebaran dari kita semester 3 bahkan gitu kan. Itu sudah lama memang terpampang gitu di Tangerang Selatan gitu. Tapi perlu kita ketahui lagi teman-teman bahwasannya Banten ini memang terjadi sebuah kesenjangan sosial gitu antara Banten Utara dan juga Banten Selatan gitu. Banten Utara notabene di daerah Tangerang Raya itu merasakan gitu dampak dari penetrasi atau kampanye dari Airin gitu. Cuman perlu kita ketahui lagi, banyak juga masyarakat, terutama di Banten Selatan, di daerah Pandeglang, Lebak, gitu, Serang, itu yang masih jauh dari kata sumber daya manusia yang memang unggul gitu. Bahkan angka buta aksara di sana itu sangat tinggi. Nah itu, jadi memang metode-metode kampanye yang dilakukan seperti memberikan bansos itu memang sangat-sangat ampuh gitu ditambah dengan endorsement dari artis-artis itu sendiri. Nah, itu menjadi sebuah catatan juga gitu. Walaupun memang pada awalnya dan pada akhirnya Airin itu di atas angin tapi secara strategi itu menurut saya tidak sangat-sangat jauh dari Bang Andra Sony. Lalu selanjutnya saya menganggap kontestasi pemilu kada di Banten ini hanya sebatas friendly match gitu teman-teman. Ini menurut saya gitu friendly match karena memang kalau misalnya teman-teman tahu dinamika perpolitikan di Banten kan kemarin yang pertama di hari Senin Golkar itu yang notabene partai Airin
itu memberikan dukungan kepada Andra Sony. Tapi di hari Selasa dia mencabut dukungan, lalu memberikan dukungan sepenuhnya kepada kader mereka, itu Airin, gara-gara memang ada sebuah dinamika yang diberikan oleh pressure dari PDIP itu sendiri kan. Itu juga sebuah anomali, kejanggalan gitu. Nah, di sini saya melihatnya ini sebagai friendly match. Di satu sisi, Airin ini merupakan ketua tim pemenangan Prabowo di Provinsi Banten di Pilpres kemarin. Nah, itu memang orang dekat Airin, bisa dibilang juga orang dekatnya Prabowo gitu, walaupun memang berbeda partai. Nah, di satu sisi Andra Sony ini juga merupakan kader asli dari Gerindra itu sendiri. Jadi rasa-rasanya memang ini hanya sebatas friendly match gitu, walaupun memang pada akhirnya Prabowo turun langsung gitu untuk mengendorse Bang Andra Sony itu sendiri. Ini yang menjadi titik kekuatan juga bagi Bang Andra Sony. Selain memang beliau juga merupakan anak emas gitu, anak ideologis dari Bang Sufmi Dasko, kayak gitu. Jadi mungkin untuk saat ini kita bisa melihat, dan saya menganggap kontestasi politik di Banten ini, saya menganggap ya biasa-biasa aja gitu. Tetapi memang satu historis yang perlu kita banggakan, bahwasannya mungkin narasi yang diberikan oleh Andra Sony, yaitu Banten maju tanpa Banten adil tanpa korupsi, itu menurut saya benar-benar memberikan peringatan gitu, memberikan reminder kepada masyarakat bahwasannya memang pada akhir-akhir kemarin, pada dinasti dan pada periode-periode sebelumnya, itu kita bisa lihat bahwasannya memang dinasti dari Ratu Atut itu memang semengakar itu, semenggurita itu. Bahkan sampai saat ini ada kurang lebih sekitar 10 dari keluarga Ratu Atut yang menjadi entah itu pemimpin di kabupaten dan juga anggota DPRD maupun ketua DPRD dari masing-masing 4 kabupaten dan 4 kota yang ada di Banten. Nah, ini juga walaupun memang tidak bisa dipungkiri, Pak Dimyati juga memiliki dinasti politik yang cukup kuat juga di daerah Pandeglang. Tapi jika kita compare, itu memang terah dinasti politik dari Atut itu sendiri sudah begitu kuat dan mengakar, dan sangat menjadi sejarah bahwasannya dominasi dinasti politik di Banten di tahun 2024 ini bisa dihancurkan gitu oleh seorang newcomer rising star yang bernama Bang Andra Sony. Mungkin itu dulu Bang Sultan Alam. Oke, luar biasa ya. Agak menarik tadi yang disampaikan oleh Bro Tutan, bahwa secara tiba-tiba dinasti politik yang telah dibangun Ratu Atut berpuluh-puluh tahun itu dihancurkan oleh, bukan dihancurkan, terlalu kasar, ditumbangkan oleh seorang newcomer yang konon katanya anak didik dari sang kancil tangan kanannya Prabowo, Sufmi Dasko Ahmad itu. Nah, cuman berbeda dengan Banten, teman-teman. Hari ini kita juga lihat satu fenomena menarik di tetangganya Banten, Jakarta, DKI Jakarta, bukan DKI, DKJ Jakarta, daerah khusus Jakarta gitu. Nah, tiba-tiba seorang newcomer juga sama, yang awalnya orang banyak pesimistik gitu, surveinya cuma 0, sekian persen gitu, elektabilitasnya tiba-tiba hari ini di tiga lembaga survei yang mengeluarkan quick count itu tembus 50, hampir 50 plus 1% gitu. Nah, di sini hadir bersama kita Bang Refri yang juga sudah bercukin ini. Udah pakai cukin. Entah biar resmi Bang, biar resmi. Oh, iya, dia merepresentasikan pemenang. Iya, betul. Oke. Kan perspektif atau cerita-cerita dari Bang Resri terkait dengan Pilkada Jakarta, waktu dan tempat Kodarus Kesehatan. Siap. Makasih sebelumnya. Selamat malam rekan-rekan dari Kodarus semuanya. Bang Sultan nih ya. Dua-duanya namanya Sultan ya Bang ya. Bang Sultan dua-duanya nih. Selamat malam gitu. Mohon maaf tadi izin saya agak telat gitu joinnya. Jadi bercerita mengenai pilkada di Jakarta ini, di DKJ ini memang cukup menarik gitu ya.
kalau misalnya tadi Bang Sultan menyampaikan bahwa newcomer di Banten itu bisa memenangkan dinasti yang ada, rasa-rasanya memang di Jakarta ini newcomer itu juga sama, cuman memang bedanya itu tidak mengalahkan dinasti gitu ya Bang. Jadi memang ini cukup menarik karena awalnya ini kan di Jakarta sendiri itu memiliki pasangan calon yang cukup kuat. Itu awalnya itu ada Anies Sohibul Iman. Nah, itu sudah bukan dideklarasikan, tapi sudah disampaikan, disosialisasikan oleh PKS gitu ya, di bulan Mei, di medium Mei tahun 2024 kemarin. Nah, kemudian setelah itu juga terjadi dinamika yang terjadi, di mana pada akhirnya yang pasangan disebutnya aman, Anies Sohibul Iman ini tidak benar-benar aman seperti itu ya. Jadi akhirnya dibegal di tengah jalan, dibegal oleh partai-partai yang sebelumnya mengusung Pak Prabowo dan Mas Gibran di Pilpres tahun 2024 ini. Nah, memang dibalik dinamika yang terjadi antara lobby-lobby politik antara parpol-parpol yang memang tergabung di koalisi Kim Plus ini, memang didasari oleh keinginan dari Golkar dan Gerindra untuk bisa bergabung bersama berkontestasi di Jakarta seperti itu. Namun memang karena memang situasinya saat itu salah satu petahana di sini kuat, sehingga memang di bulan tersebut banyak isu yang berseliweran bahwa Kim Plus ini lahir karena untuk mematikan langkah dari gubernur petahana yang dimaksud ini adalah Pak Anies Baswedan, seperti itu. Jadi awal mula dari cerita dinamika politik di Jakarta ini itu seperti itu. Kemudian semakin berjalan waktu, di tanggal 19 Agustus itu dideklarasikanlah pasangan calon yang memang berkontestasi. Ini hitungannya tuh deklarasi pertama itu ya, yang resmi, yaitu pasangan calon antara Ridwan Kamil dan Pak Suswono, di mana diusung oleh 12 parpol yang sangat gemuk sekali ya. Kalau bisa dibilang nyaris seluruh parpol yang tergabung di parlemen kecuali PDIP itu gabung di partai Kim Plus ini. Jadi hitung-hitungannya saat itu rasa-rasanya itu tidak mungkin ada lawan dari Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono ini karena memang sudah diborong parpolnya. Nah, namun singkat cerita, 2 hari setelah pengusungan tersebut, setelah deklarasi tersebut, ternyata ada sebuah keputusan yang sangat unik. Bukan yang sangat unik, yang sangat mengejutkan kita semua. Yaitu Mahkamah Konstitusi itu memperkenankan atau ibaratnya mengubah ya, bukan mengubah, mengesahkan bahwa adanya perubahan ambang batas persentase suara parpol pada DPRD terkait pencalonan kepala daerah, di mana itu ambang batas itu dibedakan berdasarkan jumlah penduduk seperti itu. Nah, di mana pada saat itu salah satu partai yang lolos parlemen ini yang tidak tergabung di koalisi Kim Plus ini, yaitu partai PDIP, itu akhirnya memiliki kesempatan untuk bisa mencalonkan pasangannya sendiri. Awalnya itu mereka itu udah hopeless gitu, udah nggak punya harapan lagi ya, antara bergabung ke Kim Plus atau ya tidak berkontestasi, peluangnya saat itu. Namun setelah putusan ini itu merubah situasi kondisi yang ada. Nah, dari situasi tersebut muncullah banyaknya spekulasi-spekulasi yang mempertanyakan siapa yang akan dicalonkan oleh PDIP, di mana dinamikanya itu cukup panjang gitu ya Mas ya. Cukup panjang dinamikanya, yang awalnya itu memang hendak mendeklarasikan Pak Anies Baswedan, sampai akhirnya yang dideklarasikan adalah Mas Pram dan Bang Du gitu. Memang dibalik dari dinamika tersebut banyak sekali memang hal-hal yang memang bisa kita pahami dan kita pelajari ya, baik dari aspek pencalonan, kemudian proses demokratisasi, dan juga aspek-aspek lainnya. Namun di luar daripada itu, dari sini kita bisa belajar bahwa sebetulnya tidak ada yang tidak mungkin dalam politik di Indonesia ini.
Nah, akhirnya dari situ muncullah pasangan Pramono dan Rano Karno ini. Nah, sebetulnya memang di beberapa minggu sebelumnya itu sudah ada pasangan calon yang memang tanda kutip gitu ya, tanda kutip akan menjadi pesaing Ridwan Kamil dan Pak Suswono. Tapi rasa-rasanya karena memang ini tidak dideklarasikan oleh parpol dan juga memang memiliki masalah ya terkait pencatutan KTP gitu. Jadi banyak sekali warga-warga Jakarta itu yang kaget. Kok ini KTP saya ikut-ikutan terdaftar untuk mendukung salah satu paslon independen ini gitu ya kan. Padahal saya tidak pernah menyerahkan data KTP saya sama sekali. Atau bahkan saya pun tidak mengenal paslon tersebut gitu. Nah sampai akhirnya memang di Jakarta ini ada 3 paslon tersebut. Nah, singkat cerita memang proses pendaftaran pilkada berlangsung, proses pengambilan nomor urut berlangsung di mana memang Pak Ridwan Kamil ini dan Pak Suswono mendapatkan pasangan nomor urut 1, kemudian Pak Dharma Pongrekun dan Pak Kun Wardana itu mendapatkan nomor urut 2 dan Mas Pramono dan Bang Dul ini mendapatkan nomor urut 3. Dari situ publik itu memang bertanya-tanya juga, apakah bisa PDIP ini memenangkan kontestasi pilkada di Jakarta ini. Melihat memang ini PDIP ini seperti nothing tulus seperti itu. Kayak seakan-akan ya udah deh yang penting gue ikut kontestasi karena memang nama Mas Pramono ini surveinya awalnya itu 0 sekian persen. Nah oleh karena itu memang ini juga cukup menarik ya. Agresi-agresi, progresi-progresi yang dilakukan oleh Mas Pram, Bang Dul dan seluruh partai PDI juga ini semuanya membuahkan hasil yang cukup besar gitu, yang cukup progresif karena memang setelah kita lihat-lihat hasil dari jerih payah yang mereka lakukan itu memang membuahkan hasil yang cukup positif seperti itu. Nah hasil ini memang tidak kita sangka-sangka sebelumnya karena yang tadinya elektabilitas 0, sekian persen naik menjadi 3%, naik menjadi 12%, tiba-tiba melejit ke 24% yang waktu itu tuh masih di bawah dari pesaingnya yaitu Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono yang stabil di atas 50% sampai pada akhirnya di hari ini proses pilkada telah berlangsung terdapat beberapa survei yang menyebutkan bahwa Pramono dan Rano Karno mendapatkan angka di kisaran 50, sekian persen, 50 kurang dari 51% lah kira-kira. Itu. Nah ini memang cukup menarik kalau kita lihat dari kontestasi karena kalau kita pakai akal sehat, kalau pakai logika, dengan 12 partai politik hanya dengan mengandalkan mesin parpolnya saja, seharusnya mereka sudah bisa menang. Kalau kita pakai akal sehat, karena memang pasti di setiap parpol sudah memiliki sayap partai, pasti sudah memiliki organisasi-organisasi yang memang aliansi dengan partai tersebut, pasti sudah memiliki sebuah sayap-sayap pendukung yang memang sudah basis kuatnya mereka. Nah, namun di sini lain cerita gitu. Nah, di sini memang menjadi sebuah catatan yang menarik ya, karena di Pilkada DKI Jakarta ini, ketika kita lihat ini sebetulnya pertarungan kontestasi antara mantan presiden dengan mantan gubernur. Nah, ini yang ikut juga bukan mantan presiden saja, presiden saat ini pun ikut-ikutan gitu ya kan. Jadi ini cukup menarik nih. Jadi ibaratnya kita kuat-kuatan backingan nih. Siapa nih yang paling kuat nih? Apakah mantan gubernur kah atau mantan presiden? Yang dimana mungkin ketahuan ya jawabannya hari ini. Tapi yang perlu kita tarik gitu ya, yang perlu kita ambil kesimpulannya bahwa dengan adanya kontestasi pilkada di DKI Jakarta dan hasilnya saat ini pasangan nomor 3 Mas Pram dan Bang Dul ini meraih angka 50%, kita bisa menarik kesimpulan bahwa memang pilkada di DKI Jakarta itu tidak berpatokan terhadap seberapa kuat seseorang dan seberapa banyak partai yang mendukung. Jadi di sini di Jakarta ini sekiranya memiliki karakter yang agak berbeda dengan wilayah-wilayah lain. Jadi parpol tersebut bukan menjadi nilai harga mutlak untuk kemenangan seseorang, paslon. Jadi memang di Jakarta ini penokohan, gagasan, ide, kemudian program-program yang baik memang menjadi salah satu hal yang menjadi nilai utama bagi warga Jakarta dalam memilih pemimpin mereka. Hal ini memang tergambar dari visi misi dan juga program-program kerja yang paslon nomor 3 ini berikan. Itu jarang sekali
yang sifatnya itu kontroversi gitu ya kan. Jarang sekali kontroversi. Kita itu selalu melihat yang di olok-olok publik itu pasangan paslon nomor satu Pak Ridwan Kamil, entah itu perihal jim di halte Transjakarta, kemudian perihal bikin stadion baru, perihal memindahkan balai kota ke Jakarta Utara, atau bahkan blunder-blunder beliau dengan wakilnya itu mengenai janda seperti itu ya, yang memang kiranya ini menjadi salah satu faktor yang memang membuat surah mereka itu memang turun drastis seperti itu. Jadi menurut saya sih itu, warga Jakarta ini kiranya menjadi salah satu wilayah yang memang tidak unpredictable, kalau kita bilang tidak bisa diprediksi siapa yang menang dan siapa yang kalah. Kuncinya ada di tokoh tersebut, bagaimana membawakan gagasan, membawa program kerja, apakah membawa kebermanfaatan bagi publik atau hanya gimmick semata. Mungkin seperti itu nih Mas Sultan, dari saya ya, sambil kita diskusi kembali seperti itu. Oke, menarik banget ya. Apa namanya tadi ya, kata yang bisa mewakili Pilkada Jakarta itu unpredictable. Jadi belum tentu mereka yang kemudian udah apa elektabilitasnya tinggi banget, belum tentu juga bisa nyalon gitu. Ada yang bisa nyalon dengan elektabilitas tinggi, tapi belum tentu juga menang gitu. Nah, jadi menarik gitu untuk kita diskusikan. Tapi saya kembali lagi ke Banten lagi, kan kurang lebih ini sama nih, apa namanya, bukan sama. Lokasinya kan bertetanggaan gitu antara Banten dengan Jakarta gitu. Nah mungkin tadi ada ketimpangan antara Banten Utara dengan Selatan kan, karena Selatan yang mungkin lebih dekat dengan Jakarta, sedangkan Utara itu eh, lebih dekatnya dengan Lampung, berarti itu secara geografis gitu. Nah pertanyaannya, Bang Tutan, sejauh mana pemilih itu punya kecenderungan untuk pragmatis gitu. Kalau tadi kan kan ada survei gitu ya, ada survei Airin tiba-tiba 60% ke atas gitu, pas quick count ternyata turun 41% gitu. Nah ini kan biasanya orang mulai inilah ya, kan biasanya ada gibah-gibah politik tuh, Andra Sony banyak duitnya, banyak bansosnya, apa segala macam gitu. Nah sejauh mana sih masyarakat Banten itu perilakunya secara pragmatisme gitu? Apakah kemudian bansos atau hal-hal yang berkaitan dengan populisme urusan perut itu menjadi sesuatu yang benar-benar apa ya sensitif gitu, atau justru sebaliknya gitu? Nah, gimana menurut kita? Baik, terima kasih Bung Sultan gitu. Terkait izin koreksi dulu. Jadi untuk Banten Utara di sini itu yang Tangerang Raya ya. Jadi yang Tangsel itu masuknya Tangerang, Banten Utara gitu. Yang selatan tuh ya Pandeglang, Lebak gitu. Nah, untuk dari sisi pragmatisme sendiri memang sebenarnya kalau di wilayah Banten Utara gitu yang notabene wilayah yang memang sudah sedikit dan jauh lebih modern gitu, daerah Tangerang Raya itu memang menurut saya untuk angka pragmatisme dari masyarakatnya itu cenderung kecil gitu, karena memang masyarakatnya itu mayoritas itu bekerja juga, pertama memang angka pendidikannya juga sudah cukup tinggi, dan juga dari sisi modernnya juga itu memang sudah cukup modern dan sudah cukup memahami gitu tentang apa politik uang dan lain-lain gitu. Mungkin memang yang cukup riskan gitu dan cukup memang angkanya cukup besar itu di Banten Selatan gitu. Di daerah-daerah yang memang Pandeglang, Lebak itu memang baik itu politik uang maupun politik hal-hal yang sifatnya negatif itu memang cukup mudah gitu kita temui, dan itu memang sangat-sangat meningkatkan elektabilitas dari pasangan paslon itu sendiri gitu. Nah, tapi yang perlu saya garis bawahi gitu, angka 58% Airin di 2 minggu lalu itu memang berdasarkan survei gitu, yang notabene yang mencari datanya itu adalah surveyor, mereka yang turun ke lapangan gitu. Nah, menurut saya dalam kontestasi pilkada, pilgub gitu, pemilihan seperti ini, itu yang memang
harus diaktifkan dan dicari itu adalah pemilihnya gitu. Kita harus menuntut pemilihnya itu untuk aktif gitu. Jadi menurut saya ini juga penting gitu. Walaupun memang basis massa dari Airin itu cukup kuat, bahkan sampai ke tahap grassroots gitu. Tapi tanpa kehadiran pemilih untuk nyoblos atau kehadirannya yang dibilang cukup rendah, itu akan sangat-sangat mubazir dan memberikan apa ya, ketimpangan kehadiran gitu. Jadi sekali lagi ini yang pertama, bahwasannya keaktifan dari pemilih itu sangat dibutuhkan ketika hari H. Nah, yang saya tahu Andra Sony ini memang tidak memiliki basis massa yang cukup kuat hingga ke akar-akarnya di Banten. Tetapi yang saya pahami, massa dari Andra Sony ini cukup loyalis, cukup loyal gitu. Nah, ini bisa menjadi sebuah bumerang juga untuk Airin, bahwasannya ini jadi strategi yang cukup kuat. Dan nantinya balik lagi ke pernyataan saya yang di awal, yang dimana di 3 minggu atau 2 minggu terakhir ini mobilisasi yang dilakukan oleh tim pemenangan Bang Andra Sony itu cukup masif itu. Jadi balik lagi ke pertanyaan soal pragmatisme, memang yang cukup riskan itu di Banten daerah selatan gitu. Hal itu bisa dibuktikan ketika saya juga memang beberapa kali melakukan pengabdian kurang lebih 2 minggu, 3 minggu di daerah Lebak. Itu banyak masyarakat yang memang sebenarnya masih cukup kental gitu. Pertama perlu kita ketahui juga bahwasannya Banten ini sangat kuat di 2 hal. Yang pertama terkait jawara, dan yang kedua yaitu ulama. Nah, kebetulan dalam hal kali ini Bang Andra Sony dengan timnya juga bisa mengambil hati dari beberapa jawara dan ulama gitu. Jadi kunciannya nih lumayan sudah cukup dipegang gitu. Dan juga ditambah logistik dari koalisi mereka yang 10 partai tersebut cukup kuat, itu menambah hasil yang cukup mengejutkan di hari ini gitu. Mungkin itu dulu Bung Tutan. Oke. Menarik ya, apa namanya, bahwa tadi ya tingkat kecenderungan pemilih untuk pragmatis itu tinggi karena didorong mungkin kesempatan ya. Ini pun sebenarnya menjadi kajian yang menarik untuk teman-teman kita lebih utamanya ya. Kenapa sih orang itu kemudian ketika ditawarkan ini gagasan-gagasan itu nggak menarik gitu. Nah, cuman kan jadi pertanyaan lagi nih, kejadian sebaliknya terjadi di Jakarta gitu. Nah, kan konon-konon kabarnya tuh sudah miliaran yang digelontorkan untuk bansos dan serangan fajar gitu. Nah, tapi kok angkanya masih nggak tembus 50 plus 1% nih. Ini gimana nih, Bang Refri? Menurut ini kan? Oke, baik. Ini memang cukup menarik ya Bang ya. Mungkin ini juga bertolak belakang dengan kondisi-kondisi lainnya di daerah lainnya gitu. Karena memang kita juga melihat ya dan menilai bahwa di Jakarta ini angka pemilih itu cukup tinggi. Namun tingginya angka pemilih ini juga diimbangi dengan kualitas SDM pemilih seperti itu ya. Jadi memang mereka itu kalau misalnya kita bilang pragmatis pasti ada yang pragmatis. Namun memang sayangnya itu tidak dominan. Artinya masyarakat di Jakarta itu mayoritas rasionalis gitu, bukan pragmatis. Nah makanya itu dari beberapa calon-calon yang memang sudah mengeluarkan uang besar itu tidak menjadi jaminan bahwa mereka itu akan memenangkan. Mungkin ini juga jadi sebuah cerita juga ya Bang Sultan. Jadi dalam beberapa waktu yang lalu di podcast Tempo, di acara podcast Bocor Halus Politik itu mereka itu para pengisi podcast itu menyampaikan bahwa salah satu kekurangan dari Mas Pram ini adalah kan logistik seperti itu. Namun di situ sebetulnya menjadi salah satu indikator bahwa sebetulnya memang di Jakarta ini logistik itu bukan menjadi sesuatu hal utama. Namun program yang ditawarkan itu bisa menjadi nilai lebih yang dijual. Makanya itu dalam podcast tersebut kan disampaikan bahwa Pak Ridwan Kamil itu sampai sudah mengeluarkan angka 150 miliar. Namun nyatanya kondisinya sampai saat ini tuh masih belum ada hasil yang signifikan. Bahkan dalam podcast tersebut,
hasil dari pertemuan Pak Ridwan Kamil dengan Pak Jokowi yang ada di Solo itu membuahkan hasil bahwa makin banyaknya dana-dana yang turun. Artinya menandakan bahwa 150 miliar itu semakin banyak lagi bertambahnya gitu ya kan. Jadi tidak mentok di 150 miliar. Nah, kondisi demikian sebaliknya nih, Mas Sultan gitu ya kan. Jadi di acara Mata Najwa beberapa waktu lalu itu kan disampaikan bahwa bagaimana penyampaian dari pengeluaran paslon dari tiap-tiap paslon seperti itu. Nah, Mas Pram itu menyampaikan bahwa dia itu sudah keluar 15 M kalau nggak salah ya, 15 M, dan 15 M-nya itu dana dianya sendiri gitu. Nah, ini kan cukup berbanding terbalik ya, walaupun dalam tanda kutip kita nggak tahu dananya Pak Ridwan Kamil ini 150 M itu pembagiannya itu seperti apa. Apakah persentasenya semuanya dana pribadi atau dana parpol atau sebagian 50-50 dengan parpol atau bagaimana tidak dijelaskan. Namun memang di sini menjadi catatan tersendiri gitu. Nah, dari sini kita sebetulnya bisa menarik kesimpulan juga bahwa memang di Jakarta ini pemilihnya itu unik gitu. Pemilihnya itu rasionalis seperti yang sudah saya sampaikan. Jadi tidak pragmatis. Karena misalnya kalau memang pragmatis, sebetulnya gini Mas Sultan ya, seberapa berpengalaman sih Ridwan Kamil? Cukup berpengalaman menurut saya. Yang pertama pengalaman dia 5 tahun di Jakarta, di Bandung, kota Bandung. Itu cukup banyak perubahan-perubahan progresif yang telah dia buat. Kemudian 5 tahun sebagai gubernur di Jawa Barat. Walaupun memang saya sebagai masyarakat Jawa Barat sendiri tidak merasakan perubahan signifikan ketika beliau menjadi gubernur. Nah, namun di sini kita bisa melihat juga bahwa memang rekam jejak beliau selama menjabat itu tidak bermasalah, tidak pernah yang namanya terkena kasus korupsi, tidak pernah yang namanya terkena kasus penyelewengan anggaran atau cawe-cawe seperti yang saat ini ramai seperti itu kan, itu dari situ. Nah, tapi di sini pemilih masyarakat Jakarta itu rasional mengenai gagasan yang disampaikan itu bukan merupakan gagasan yang menjawab akar masalah. Jadi gagasan yang disampaikan itu ya hanya sekedar menjawab keresahan-keresahan dasar saja. Ibaratnya kita menyelam nih, kita cuma menyelam di permukaan lautnya saja, tidak sampai ke dalam gitu. Nah, ini yang memang diambil oleh Mas Pramono untuk bisa menggait suara-suara yang memang rasionalitas di sini gitu. Seperti itu memang Mas Sultan. Oke, menarik ya. Angka 150 versus 15. Nah, kurang nolnya. Kalau dibayangin berapa tuh duitnya kalau ditumpuk-tumpuk di di sekitar kita gitu. Nah, menjadi satu hal yang menarik gitu karena money politics ini sampai hari ini itu tidak selesai masalahnya gitu. Banyak orang bilang bahwa ikut dalam politik Indonesia ini salah satu konsekuensinya adalah siap untuk mengeluarkan uang yang banyak gitu. Jadi kalau ada 5 tas tuh, elektabilitas, popularitas, kapasitas, kemudian akseptabilitas, dan yang terakhir isi tas gitu. Nah, yang isi tas ini yang paling penting dan yang menentukan kira-kira menang atau enggak. Tapi kan kemudian akhirnya terbantahkan gitu. Terbantahkan bahwa enggak selamanya kalau lu punya duit banyak lu akan menang gitu. Nah, itu terjadi di Jakarta. Nah, apakah kemudian itu karena perbedaan perilaku pemilihnya atau gimana gitu kan? Banyak orang mungkin perilaku pemilih antara pemilih kota dengan pemilih yang relatif desa gitu kan mungkin berbeda. Nah, yang ingin saya tanyakan lagi, balik lagi ke Bung Tutan nih. Bung Tutan, menurut Bung Tutan nih, dari dua pasangan calon itu gitu. Ini kan sebenarnya Fodarut Talks ini harusnya kemarin-kemarin gitu, karena siapa yang layak gitu. Nah, pertanyaannya kan hari ini udah ada yang menang nih, bukan yang menang sih, diprediksi menang gitu. Nah, siapa yang layak dari dua itu, Bung Sultan? Dengan visi misinya untuk masa depan Banten gitu. Baik, sebenarnya gitu kalau boleh jujur gini, karena ini juga kita udah selesai gitu ya dengan bisa dibilang kalau Banten sih udah selesai gitu. Mungkin kalau Jakarta masih ya 50-50 lah ya. Kalau di Banten memang kayaknya sudah terlihat hilalnya itu Bang Andres Soni yang menang gitu. Tapi kalau misalnya secara saya pribadi, saya mau milih pasangan dari yang kalah gitu pada hari ini, itu Bu Airin dan Pak Haji Ade gitu. Nah, tapi yang saya bisa utarakan adalah
terkadang memang hasil dari survei dan juga pengamatan para pengamat-pengamat politik itu belum tentu sesuai dengan realita yang terjadi gitu kan. Kayak misalnya mungkin pada ya kalau di kontestasi Jakarta itu zamannya mungkin 2012 atau 2014 itu kan ada Foke lawan Jokowi terus yang menang Jokowi, dan sebelum ini juga pertahanannya yaitu Pak Anies Baswedan juga tidak diunggulkan lalu Pak Anies yang menang gitu. Dan ya begitupun di Banten gitu. Menurut saya ini juga sangat-sangat mengagetkan gitu. Tapi memang kalau bicara yang layak gitu, sebenarnya kalau saya sendiri lebih suka gitu dengan visi misi yang diberikan oleh pasangan Airin dan juga Haji Ade itu sendiri gitu. Karena memang menurut saya yang lebih paham dan juga dari segi track record itu sudah terlihat itu dari pasangan itu gitu, Bu Airin dan juga Pak Haji Ade. Tapi terlepas dari memang pemenang pada kali ini adalah Bang Andra Soni dan juga Pak Dimyati, sebenarnya itu juga ini gitu. Ketika memang contohnya ketika kita waktu kemarin itu sempat membahas, mungkin kalau di Jakarta kemarin sempat panas tentang janda-janda, nah itu di Banten juga ada gitu. Kemarin di debat terbuka gitu Pak Dimyati bilang nggak usah terlalu memberikan beban yang berat untuk perempuan gitu. Mereka Pak Dimyati menganggap pekerjaan gubernur itu terlalu berat untuk seorang perempuan gitu. Yang nah padahal kalau misalnya kita balik dan melihat istrinya itu Bupati Pandeglang 2 periode. Ini kan cukup unik gitu, dan ini juga menjadi ya bisa dibilang banyak blunder-blunder gitu yang memang sangat terlihat bahwasannya pasangan dari Bang Andra Soni dan Dimyati belum terlalu paham gitu mengenai permasalahan-permasalahan yang ada gitu. Hanya sebatas menghafal teks, hanya sebatas menghafal materi yang mungkin itu dirancang. Saya melihat juga bahwasannya Bu Airin itu banyak sekali melakukan seperti yang dilakukan mungkin di Jakarta oleh Mas Pram gitu, belanja masalah gitu. Mereka Bu Airin datang ke desa-desa gitu untuk menanyakan apa permasalahan, memang permasalahan kemiskinan dan juga uh, uh, kemiskinan itu yang paling utama gitu. Dan yang kedua, kita tahu bahwasannya daerah Banten Selatan itu merupakan daerah agraris, daerah yang notabene mayoritas adalah petani gitu. Tetapi masalah yang terjadi sekarang, banyak yang dilahirkan atau anak-anak yang dilahirkan dari orang tua itu enggan menjadi petani gitu. Itu permasalahan yang memang sangat cukup kompleks di Banten gitu. Dan yang kedua juga di sisi pendidikan gitu. Pendidikan di Banten itu sangat terpusat di Banten Utara, di Tangerang Raya. Nah, hal-hal seperti ini itu belum bisa diserap aspirasi oleh menurut saya pasangan nomor 2 yaitu Bang Andra Soni. Tetapi ya kita tahulah bahwasannya perhelatan konstitusi ini ya ujung-ujungnya mungkin dari sisi Banten itu sendiri, menurut saya dari sisi pemilihnya itu belum terlalu, menurut saya tidak, tipenya itu bukan yang rasional gitu. Gitu, walaupun memang banyak juga yang rasional, cuman masih banyak karena memang dari segi indeks pembangunan manusianya yang juga belum baik. Nah, itu juga berdampak ke hasil dan juga partisipasi gitu. Bahkan kalau saya boleh sedikit curhat gitu, di daerah saya Tangerang Selatan, tepatnya di Kecamatan Pamulang, dari 625 DPT yang melaksanakan pencoblosan hanya 345 gitu. Itu kan menandakan bahwasannya kota yang notabene yang dikatakan kota yang tetangga berseberangan dengan DKJ Jakarta dan juga kota yang sudah maju itu masih memiliki permasalahan internal yang sangat menurut saya memalukan gitu, yaitu partisipasi yang sangat rendah. Nah itu jadi memang masih banyak pekerjaan-pekerjaan rumah yang mungkin nanti bisa
diselesaikan harapannya oleh pasangan yang terpilih nantinya. Mungkin seperti itu Bung Sultan. Oke, kalau Jakarta gimana nih, Bang Leslie? Kalau dari 3 itu ya udahlah ya, kita tahu lah gitu. Mungkin dari quick count akan dimenangkan oleh Mas Pram gitu. Tapi kalau dari visi misi gitu, untuk sebuah Jakarta yang hari ini tuh tidak lagi menjadi ibu kota, justru menjadi DKJ ya sebutannya, daerah khusus Jakarta itu. Nah, dengan 3 ini kalau dibanding-bandingkan, kira-kira yang mana yang kira-kira paling masuk akal gitu untuk kemudian Jakarta bukan hanya 5 tahun ke depan, tapi mungkin 1 dekade 2 dekade ke depan gitu. Nah, silakan Mas Ben. Oke, jadi kalau dari saya memang mengkategorisasikannya gini, Mas Sultan. Yang pertama itu kalau Pak Ridwan Kamil itu fokusnya ke teknokrasi, artinya dia itu fokus ke keahlian yang dia miliki, khususnya di bagian urban design, city planning, arsitektur. Jadi memang gagasan tawaran program-program yang beliau tawarkan itu mayoritas ke objek bangunan seperti itu ya. Itu. Kemudian yang kedua untuk pasangan Dharma Pokrekun ini dan Kunwardana ini, dia itu memang kayak kita juga bingung ya. Ini orientasi pembangunan program prioritasnya itu seperti apa? Apakah mau ke arsitektur, apakah mau ke pembangunan manusia, atau ke hal yang lainnya? Karena memang agak mungkin sedikit abu-abu gitu. Namun prinsipnya ya memang bisa dinilai sendirilah seperti apa. Kemudian yang ketiga untuk Mas Pramono dan Bang Dul ini, dia itu moderat, tapi mengedepankan aspek sumber daya manusia, pembangunan SDM. Ini yang memang menjadi salah satu concern utama bagaimana Jakarta bisa melesat jauh di 5 tahun terakhir. Karena memang salah satu poin utama Jakarta yang dibutuhkan saat ini itu bukan lagi pembangunan infrastruktur, bukan lagi pembangunan fisik. Yes, masih butuh pembangunan fisik. Namun pembangunan fisik ini bukan menjadi prioritas utama. Itu makanya dalam program prioritas disampaikan Mas Pram ini, dia itu mengedepankan pembangunan sumber daya manusia, pemberian akses secara berkeadilan, pemberian akses secara kesetaraan, di mana saat ini di Jakarta ini kita tahu semua bahwa terjadi ketimpangan ekonomi yang sangat tinggi antara masyarakat kelas atas dengan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah seperti itu ya, masyarakat miskin kota kita menyebutnya. Nah, disinilah yang menjadi salah satu sasaran yang diambil oleh Mas Pram dan Bang Dul. Walaupun dari situ memang dari saya pribadi, dari visi misi yang disampaikan oleh Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono dengan Mas Pram dan Bang Dul ini sebenarnya punya segmentasi yang berbeda, tergantung kita menilainya itu seperti apa. Kalau dari pandangan saya pribadi, mungkin sebagai pengamat kebijakan publik ya, melihat dari situasi kebutuhan yang ada di Jakarta saat ini, mungkin visi-visi Pramono dan Bang Dul ini yang memang sekiranya urgent untuk kita diprioritaskan lebih dahulu. Mengapa? Karena memang kita bisa sampaikan bahwa di Jakarta ini itu semuanya sudah ada, dari A sampai Z, dari gedung yang memang sekiranya itu tidak terfikirkan oleh kita ya, sampai gedung yang menjadi kewajiban dari suatu pemerintah daerah, itu ada semua di Jakarta. Sedangkan ketika kita ingin membangun sebuah gedung baru yang memang sifatnya ini bukan sebuah hal yang urgent, itu menjadi sebuah keborosan, sia-siaan. Mengingat kita juga bahwa banyak hal-hal yang lainnya yang perlu kita akselerasi. Nah, paling utama memang ekonomi di sini, Mas Sultan. Karena memang yang kita ketahui di Jakarta ini memang kondisi ekonomi sangat timpang antara masyarakat yang memang memiliki pendapatan paling besar di Jakarta sampai masyarakat yang memiliki pendapatan paling kecil di Jakarta, itu jaraknya itu bisa miliaran. Seperti itu di pusat ibu kota seperti ini, di mana kita akan banyak melihat kalau masyarakat ini terus dipinggirkan, Jakarta ini bukan menjadi kota yang bisa menerima seluruh kalangan masyarakat. Artinya orang yang tinggal di Jakarta hanya orang-orang elit, hanya orang-orang berada, hanya orang-orang yang memiliki privilege dalam aspek ekonomi untuk bisa tinggal di kota ini. Nah, ini yang memang disasar oleh visi misi Mas Pram dan Bang Dul, untuk menempatkan Jakarta layak dan bisa dihuni oleh kalangan sosial ekonomi apapun dan status suku budaya bagaimanapun. Seperti itu mungkin. Oke, menarik sekali ya. Kalau boleh saya simpulkan gitu dari teman-teman ini, bahwa sebenarnya yang paling penting dari pemimpin itu adalah kemampuannya membaca kebutuhan masyarakat gitu kan. Nah, banyak yang kemudian
walaupun kita tidak bisa melepaskan latar belakang dia gitu ya. Kalau tadi yang disebut Mas Refli gitu, misalnya Ridwan Kamil dengan latar belakang arsiteknya, kemudian Mas Pram yang dengan latar belakang birokrat politisinya, kemudian Dharma Pongrekun yang ala-ala intelijennya gitu. Mungkin itu tidak bisa dilepaskan gitu. Tapi yang paling penting adalah kemampuan pemimpin membaca kebutuhan masyarakat. Banyak pemimpin yang sebenarnya layak gitu menjadi seorang pemimpin, tapi itu nggak cocok untuk jadi eksekutor gitu. Karena tadi tidak mampu membaca kebutuhan masyarakat. Mungkin jatuhnya kayak Pak Ridwan Kamil tuh cocoknya jadi apa ya? Tim apa, kalau presiden kan ada one team press, nih Wacim Nur kali ya. Kalau Jakarta apa ya? Ada tuh. Nah, khusus TGUPP Mas, tim gubernur untuk percepatan pembangunan namanya di sini. Oh iya, TGUPP era Anies Baswedan kan. Nah mungkin Pak Ridwan Kamil cocoknya di TGUPP gitu. Nah siapa tahu nanti kan, kita tunggu aja kan. Kalau beneran Mas Pram yang dilantik ya, nah kita tunggu apakah ada kejutan-kejutan lagi gitu. Nah terakhir sebelum kemudian kita tutup, mungkin langsung aja closing statement gitu dari Bang Tutan dan Bang Refli ya, terkait dengan harapan, kemudian after pilkada ini, harapan kepada para yang terpilih itu seperti apa gitu. Dan yang terakhir mungkin nanti pertanyaan ke Bang Refli ini khusus nih, kira-kira 2 putaran atau 1 putaran aja nih. Kalau Banten kan nggak ada 2 putarannya gitu. Kalau Jakarta kan masih ada kemungkinan. Nah silakan Bro Tutan. Baik, terima kasih gitu. Syukur alhamdulillah ini untuk hari ini kita telah menyelesaikan kontestasi yang memang cukup ditunggu-tunggu gitu oleh masyarakat banyak. Mungkin kalau dari saya menganggap tidak, dan jangan menganggap pemilu ini jadi sesuatu hal yang berlebihan gitu. Ya, saya menganggap kontestasi politik ini adalah sesuatu hal yang di satu sisi memang penting, di satu sisi ya biasa-biasa aja gitu. Mungkin kalau misalnya orang biasa, orang-orang yang kalangan menengah, kayak siapapun pemimpin, kita besok tetap makan nasi gak bakal banyak kita gitu. Nah mungkin sama satu lagi yang perlu kita ingat gitu, jangan jadikan kontestasi politik ini menjadi sesuatu hal yang memecah belah kita gitu, karena memang banyak polarisasi dan juga menurut saya narasi lagi di sosial media itu yang menurut saya kurang bisa diterima, apalagi untuk para swing voters gitu, first voters gitu. Nah ini kita sebagai mungkin akan kita bisa untuk di sini ada teman-teman yang hebat, ada Bang Sultan dan Bang ya, kita sudah sepakat gitu menghindari konflik-konflik itu gitu. Mungkin cukup itu, dan akhir banget gitu dari saya ya. Semoga hadirnya pemimpin baru ini bisa memberikan gaya untuk kita, dan juga kita bisa terdampak lah atas memang program kerja yang memang menyasar pada bukan hanya kepada kaum mungkin itu aja sih Bung Sultan. Oke, thank you Bung Tutan. Saya berikan juga waktu kepada Bang Refli. Siap. Sebelumnya memang kita harap ya mengenai kontestasi pilkada ini menjadi proses pemilihan pemimpin terbaik bagi Jakarta yang akan memimpin selama 5 tahun ke depan. Memang disinilah memang peran kita gitu ya, walaupun sebagai masyarakat ini bukanlah sebuah akhir, ini adalah sebuah permulaan, di mana ini adalah sebuah awal kita untuk bisa menagih janji-janji politik yang sudah disampaikan oleh pasangan calon yang memang saat ini terpilih ya, walaupun memang nanti mungkin barangkali akan terpilih seperti itu. Nah, mungkin
hal yang memang saya sampaikan juga, dengan berakhirnya pilkada pada hari ini, kita harapkan juga berakhirnya juga polarisasi-polarisasi yang terjadi di masyarakat ya, karena memang sampai saat ini memang Mas Sultan dan teman-teman terjadi polarisasi seperti itu antara pihak yang memang mendukung Ridwan Kamil dengan pihak yang mendukung Pak Dharma Pongrekun ataupun dengan pihak yang mendukung Mas Pramono itu. Bahkan memang polarisasi-polarisasi tersebut merujuk pada kumpulan komunitas-komunitas yang ada sebelumnya, baik itu seperti Anak Abah, Ahokers gitu ya kan, kemudian Mulyono dan lain-lain gitu. Namun memang kita berharap ini sudah disudahi karena memang ya ini sudah selesai kontestasinya, pemimpinnya sudah terpilih, sinilah saatnya kita memang menagih janji pemimpin tersebut. Namun lebih jauh daripada itu, kita sebagai publik, khususnya di Jakarta sendiri yang memang memiliki komitmen pemimpin yang cukup baik dalam melaksanakan kebijakan pemerintah selanjutnya, disinilah waktunya kita berkolaborasi. Jadi dengan berakhirnya pilkada ini tidak serta-merta juga kita membiarkan pemimpin kita untuk bekerja sendiri. Disinilah warga Jakarta bisa memberikan gagasan, memberikan aspirasi, bahkan memberikan kritikan gitu untuk para pemimpinnya saat ini agar bisa melaksanakan mandat yang sudah disampaikan dalam 5 tahun ke depan. Mungkin dari saya seperti itu sih, Mas Sultan, karena memang di Jakarta ini kita lihat juga sebetulnya tahun ini cukup adem gitu Mas Sultan, dibanding 7 tahun yang lalu pada tahun 2017 ya. Karena memang saat ini antara 3 kubu ini tidak terlalu banyak pembelahan. Namun kubu-kubu yang memang sebelumnya ini yang tergabung di antara dua simpul relawan dari Pak Ridwan Kamil dan Pak Mas Pramono ini yang memang terkadang di belakang layar itu suka berkelahi di sosial media seperti itu. Mungkin seperti itu dari saya. Berarti satu putaran ya ini. Nah, menjawab mengenai putaran ini, tentu kita semua berharap satu putaran, Mas. Yang pertama, kenapa harus satu putaran? Kita memang cukup lelah gitu ya, Mas. Ya, di tahun ini kita sudah 2 kali nyoblos. Itu yang paling utama. Yang kedua juga kita sudah lelah dengan pembelahan-pembelahan masalah yang ada saat ini. Kita sini udah lelah lah masalah lu pendukungnya A, gue pendukungnya B, kita berselisih pendapat dan kita bertarung di sosial media, itu kita cukup lelah seperti itu. Kemudian yang ketiga juga mengenai anggaran juga, memang kita juga perlu sampaikan bahwa walaupun Jakarta memang memiliki anggaran yang cukup besar, memang kiranya dana pilkada putaran kedua ini barangkali bisa diputar ke hal-hal yang lebih produktif, terkhusus untuk kesejahteraan masyarakat seperti itu. Jadi barangkali karena memang saat ini sinyal-sinyalnya putaran 1 ini sudah berakhir, ya kita harap ketika real count nanti memang betul berakhir, agar dampak multiplier efek positif ketika putaran 2 tidak dilanjutkan ini bisa langsung dirasakan oleh masyarakat seperti itu. Oke, ini ungkapan yang sederhana tapi Mulyono tidak suka. Oke teman-teman, demikianlah mungkin ya sesi live Instagram kita malam hari ini. Kalau dari Kodaru sendiri merasa bahwa senang sekali gitu bisa berbincang dengan Mas Refli, dengan Bro Tutan tentang pilkada di daerah masing-masing gitu, dengan kompleksitasnya, dengan dinamikanya, dengan segala ragam cerita-cerita menarik dan debat perdebatan di media sosialnya gitu. Dan kita tentu berharap gitu semua pemimpin yang telah terpilih lewat proses demokrasi ini menjalankan amanat rakyat itu dengan sebaik-baiknya gitu. Nah, itu kan yang kita harapkan gitu dari pemimpin-pemimpin ini. Kadang banyak yang janjinya ketika kampanye itu ngalah-ngalahin janji paling bagus gitu, tiba-tiba ketika sudah jadi itu lupa dengan semua janji-janjinya. Nah, itu kan yang tidak kita inginkan dan tidak ingin terus berulang gitu, siklus-siklus seperti itu. Oke, teman-teman, demikianlah live Instagram kita malam hari ini. Saya secara khusus mengucapkan terima kasih Bang Refli sudah berkenan hadir, Bro Tutan, terima kasih juga cerita-cerita dan perspektifnya. Besok insya Allah kita akan ada live lagi bersama seorang akademisi dan pengamat politik. Kita akan bahas tentang pilkada Jawa Timur gitu. Nah, tapi mungkin lebih spesifik kita akan
bikin tajuk menagih janjinya gitu. Bukan lagi siapa yang layak gitu. Karena kan udah ketahuan yang layak tuh, yang dipilih rakyat tuh siapa. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton live ini sampai akhir. Kita akhiri Instagram kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Tri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Sultan. Mas Sultan. Siap. Izin Kapan- live ya. kapan- Salam kenal siap. juga. Siap. Siap, kapan Sukses selalu, lancar selalu, Podaru. Siap, Sukses selalu. Oke, siap. Izin. Saya izin live. Cut nih, cut.